الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Amma ba'du. Segenap para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh dan pemuka masyarakat, para asatidz, para guru, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh di wilayah sekitar lingkungan Masjid Jami Al-Mukarramah, segenap DKM pengurus beserta jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mukarramah yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kembali kita dapat hadir di pengajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang manfaat, yang barakah, menambahkan semangat, menambahkan dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus menambahkan, menumbuhkan rasa semangat ibadah kita dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan, sekaligus menjauhkan, meninggalkan segala apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, serta Allah berikan kemudahan, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mukarramah yang saya muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita, masih membahas sirah nabawi, perjalanan daripada hidupnya sang manusia yang paling mulia, seorang manusia yang akhlaknya begitu istimewa, yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran yang berjalan adalah beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pantaslah kita sebagai umatnya untuk mempelajari sirah nabawi, sejarah dari mulai lahirnya beliau, masa kecil, remaja, perjuangan dakwah, bahkan sampai wafatnya Nabi. Tentunya kita sebagai umatnya mempelajari perjalanan hidup beliau. Mudah-mudahan dengan wasilah kita belajar ilmu sejarah Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan nilai manfaat dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang saya muliakan, mari kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bikum fid dharain amin amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana
bagaimana ketika Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak umat manusia agar menyembah dan mentauhidkan agamanya Allah, agar menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam berdakwah beliau banyak halangan, rintangan, tantangan, bahkan nyawa beliau pun diancam keselamatannya. Inilah yang dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya inna asyaddal bala al-anbiya, sesungguhnya ujian yang paling berat, ujian yang paling dahsyat yang dialami oleh manusia adalah ujiannya para nabi dan rasul. Jadi kalau ujian manusia kayak kita belum ada apa-apanya, ya, tapi terkadang karena iman kita masih lemah sehingga kita merasa ujian kita itu paling berat. Ya, tergantung bagaimana iman kita, ilmu dan iman kita. Semakin tinggi ilmu dan iman seseorang, maka ketika ia diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang luas, maka ujian dan cobaan tersebut akan dihadapi dan dilalui dengan baik. Tapi bila mana iman kita lemah, ilmu kita sedikit, maka ketika menghadapi ujian dan cobaan seakan-akan kita lelah, seakan-akan kita mau menyerah, padahal ujian yang paling dahsyat adalah ujian yang para nabi dan rasul. Ya, ujiannya Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, khususnya yang 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran, ujian dan cobaan Rasulullah. Ya, makanya kita mempelajari sejarah itu salah satu manfaatnya seperti itu. Kita bisa mengetahui bagaimana ya dakwahnya Rasulullah, bagaimana tantangannya Rasulullah ketika membawa Islam ya ke alam dunia ini, sehingga sampai sekarang Islam masih berjaya, masih ada. Tentunya tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Ya, sekarang kita tinggal nikmati, Pak. Laksana kayak merdeka, kita gak usah mengusir penjajah, kita gak usah perang, kita gak usah angkat senjata, kita tidak menumpahkan darah, ya, kita tidak mengatur strategi peperangan. Akan tetapi sekarang kita sedang mempertahankan kemerdekaan itu sendiri, kita sedang menikmati kemerdekaan itu sendiri. Ya, maka dari itu perjuangan Rasulullah begitu luar biasa. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak umat manusia agar menyembah kepada Allah, ini tentunya yang diajarkan pertama kali adalah mentauhidkan Allah. Diperintahkan agar mereka yang tadinya adalah menyembah berhala-berhala yang tidak ada bermanfaat dan tidak menimbulkan bahaya, agar mereka diperintahkan untuk meninggalkan. Ya. Di zaman dulu tantangannya lebih berat, Pak. Kalau sekarang itu kan dakwah kita ya tanpa sedikit pun mengecilkan, dakwah kita itu bukan kepada orang yang menyembah berhala. Dakwah kita itu kepada orang Islam, orang yang sudah Islam, yang ada di masjid ini semuanya Islam semua kan, Islam semua. Jadi tantangannya nggak begitu berat gitu. Dulu Rasulullah kayak apa ketika berdakwah? Ya, kebanyakan di antara mereka masih menyembah berhala. Memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka tidak menyembah berhala, agar meninggalkan berhala itu sangatlah susah. Kan sudah tradisi kebiasaan mereka
dari tahun ke tahun, bahkan berpuluhan tahun mereka menyembah berhala, tidak begitu mudah. Kalau sekarang dakwah yang dakwah, ya Masya Allah, makanya kadang ya kita para mubadir, ya nanti ada dakwah sekarang ya berbeda, makanya Masya Allah, kalau mohon maaf, ya kalau tujuannya itu adalah dunia semata, ya Allah, jadi orang Jawa eman-eman, apa namanya, eman. Dakwah kita sebenarnya belum ada tantangan, belum ada rintangan, ya masih jauh daripada halangan, rintangan dan tantangan. Ya, tapi terkadang kita merasa ujian paling banyak dan lain sebagainya. Ya, itulah manusia. Ya, kembali. Kemudian, ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak umat manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah datang kepada mereka dengan membawa agama yang baru, agama yang sebelumnya tidak dikenal oleh mereka, tentunya mereka sebagian banyak yang memberontak, dan sebagian di antara mereka pun yang menggunakan akal yang cerdas, akal yang sehat, mereka banyak yang menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah itu ketika berdakwah, ya tentunya ada pro dan kontra. Ya, dalam hal apapun, ya ada yang menerima, ada yang juga tidak menerima. Ya. Yang tidak menerima banyak jumlahnya. Rata-rata ketika Rasulullah berdakwah kepada mereka yang tidak menerima dakwahnya Rasul adalah mereka karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Ya, mereka sombong, mereka tidak mau. Karena mereka itu merasa, itu kan bahasanya itu, lalu anak kemarin, anak bawang tahu apa, bahasanya begitu, ya kan? Ya, kami sudah menyembah berhala dari turun-temurun, dari nenek moyang kami. Ya, sesungguhnya kami percaya bahwasanya berhala yang selama ini kami sembah memberikan manfaat dan sangat-sangat memberikan manfaat kepada kami, kata mereka yang tidak menerima dakwahnya Rasulullah. Karena keangkuhan dan kesombongan. Ya, makanya sombong itu adalah pangkal daripada segala macam dosa dan maksiat. Makanya sekuat tenaga kita, ya jauhkan, turunkan apa namanya kesombongan dan keangkuhan kita. Bagaimana Fir'aun, ya, yang dalam riwayat beliau itu adalah manusia yang memiliki harta sepertiga kekayaan dari dunia. Fir'aun, ya sepertiga kekayaan dunia beliau miliki. Di sepertiga dunia ini berapa kekayaannya? Ya, ulama mengatakan sepertiga. Ya, jadi kalau sepertiga ya satu dibagi tiga. Ya, sepertiga kekayaan dunia dimiliki oleh Fir'aun, hancur. Karena apa? Karena keangkuhan dan kesombongan Fir'aun. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ketika Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi, yang lebih agung, yang nampak, yang jelas kelihatan mata. Tuhan kalian tidak kelihatan mata. Ya, kenapa kalian sembah? Ya, sembah aku, kata Fir'aun, yang sudah jelas lihat, ada wujudnya, ada nampaknya, bisa memberikan kalian harta, bisa memberikan kalian makanan, kedudukan, jabatan. Lalu kenapa kalian masih menyembah Allah Tuhan kalian yang tidak kelihatan? Itu puncaknya Fir'aun, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pun orang-orang yang mereka diberikan petunjuk, yang memiliki akal yang sehat, mereka mempercayai dan mereka meninggalkan patung-patung mereka.
Jadi sebagian ada yang percaya dakwahnya Nabi, ya, karena hatinya diberikan hidayah oleh Allah. Ya, pada hakikatnya semuanya Allah yang membukakan hati mereka. Ya, Nabi itu tugasnya hanyalah dakwah, mengajak, memberikan peringatan, memberikan wahyu perintah Allah, mengancam, memberikan peringatan. Adapun mereka masuk Islam, adapun mereka mau mengikuti ajakan Nabi, dalam hati mereka yang membukakan adalah Gusti Allah. Bisa pakai hari ini. Ya, tidak setiap orang bisa sholat subuh berjamaah. Betul nggak? Iya. Jadi saya nanya, ya, yang ada di masjid ini dengan yang ada di luar sana lebih banyak mana? Ya. Jadi kalau Allah nggak berikan hidayah, kalau Allah nggak bangunkan kita, kalau Allah nggak gerakan kita, langkahkan kaki kita ke masjid, nggak mungkin kita ada sholat berjamaah di masjid Al-Mukarramah ini. Semuanya adalah hidayah Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, ini endingnya ilmu tauhid kan sih. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian, dan sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan apa yang kalian lakukan. Udah, kita fana, kita tidak ada apa-apa. Ya, laksana kayak kita itu seperti apa? Seperti wayang yang digerakkan, yang dimainkan oleh dalang. Coba kalau wayang itu tidak ada dalang, diam aja dia di kotak. Ya, boro-boro mau apa namanya? Kayak si Lupit itu, si Lupit apa sih selangkang gitu, yang udut dulu apa itu almarhum Antus, ya kan, boro-boro bisa udut dulu. Ya, itu karena adanya dalam, sama kayak kita manusia, Pak. Masya Allah. Dan kembali lagi, kemudian orang pertama yang mendapatkan cahaya keislaman, wanita pertama yang mendapatkan cahaya keislaman, yang mau menerima dakwah Islamnya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Khadijah binti Khuwailid, yang nantinya akan menjadi istrinya Nabi. Makanya Khadijah itu sebutannya apa? Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, ibunya orang-orang wanita yang beriman kepada Allah. Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah begitu percaya akan dakwahnya Nabi? Karena Siti Khadijah melihat betul bagaimana sosok pribadi Nabi, bagaimana kepribadian Rasulullah ketika beliau berdagang, ketika beliau berusaha, ketika beliau kerjasama dengan Siti Khadijah, kejujuran, kedisiplinan, ya kan, semangat etos kerja yang dimiliki oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah dijuluki, dikenal Al-Amin, seorang manusia yang sangat terpercaya, baik dalam ucapannya, baik dalam tingkah laku dan perbuatannya, semuanya Nabi terkenal dengan Al-Amin. Ya, makanya kalau kita sangat percaya ketika Rasulullah berdakwah, ya. Kemudian siapa lagi ketika Rasulullah berdakwah kepada anak pamannya, siapa? Dia itu adalah Abu Thalib, anak pamannya, berarti keponakannya Nabi. Ya, anak pamannya Nabi, bukan keponakan Nabi, anak pamannya Nabi. Ya, berarti sepupu ya, anak pamannya Nabi, berarti sepupu. Siapa? Yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali bin Abi Thalib masih kecil. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu seorang sahabat Nabi yang ikut dari Nabi sejak kecil, Pak. Ya, bahkan dalam riwayat di sini dikatakan dulu
ketika masa-masa paceklik, ya, Arab Saudi itu kan ya namanya padang pasir, ya, sering terjadi paceklik. Tahu paceklik ya? Kesusahan makanan, kesusahan minuman, air nggak keluar, sering sekali, ya, zaman dulu. Nah, pada waktu itu ketika terjadi masa paceklik, banyak orang-orang Quraisy yang kelaparan. Bahkan di antara mereka banyak yang mati karena mereka tidak menjumpai makanan. Ternyata makanan itu sangat penting, Pak. Ya, daripada hal-hal yang lain. Ya, makanan itu bisa menjadikan kita hidup. Ya, makanya makan itu sangat penting. Betul apa betul? Makanya kalau kata orang Jawa bilang apa? Kumpul mangan. Mangan seperti kumpul. Sebenarnya bukan begitu. Di dalam perkumpulan pasti ada mangan. Saya yakin itu. Ya, itu kadang kebalik gitu. Kumpul orang mangan seperti kumpul. Kayaknya nggak mungkin gitu. Dan yang menjadikan kita bisa kumpul itu biasanya karena ada mangan. Itu begitu. Ya, makan ternyata. Ya, Masya Allah. Dan ketika masa paceklik banyak ya anak-anaknya, pamannya Nabi ini yang mereka itu mati. Bahkan penduduk setempat banyak yang mati, sehingga mereka merasa kesusahan. Sehingga Rasulullah ngomong sama pamannya, yaitu adalah siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya Nabi itu kan banyak, Pak. Salah satunya adalah Abbas yang nanti punya anak namanya Ibnu Abbas. Ada lagi Abu Thalib yang nanti punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Ada lagi siapa lagi? Abu Jahal. Dan yang brengsek ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya. Ya. Nah, Abbas pamannya Nabi, ya, ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW berbincang, ngomong-ngomong, ya, namanya ketemu sama paman, Wak, gimana Wak? Iya, itu Abu Thalib kasihan ya Wak. Bahasa kitanya begitu. Iya. Di samping itu Abu Thalib itu anaknya banyak. Pak. Ya, kasihan ini, itu kan kondisi lagi paceklik, ya, lagi nggak ada makan, anaknya banyak. Ini gimana, Wak? Akhirnya ngobrol, Rasulullah mengatakan, Wak, gini aja Wak Abbas, itu kan Abu Thalib anaknya banyak. Gimana kalau kita minta satu? Panjenengan ambil satu, saya ambil satu, gitu. Untuk meringankan beban Abu Thalib, gitu kan? Ya, kalau sekiranya kalau mereka anaknya kita yang ngurusin kan mereka agak ringan bebannya. Gimana Wak? Mau nggak ya Wak? Oke, kita ngomong. Akhirnya ngomong, singkat cerita, Sayyidina Abbas, ya, mengambil anaknya Abu Thalib yang bernama Ja'far bin Abi Thalib, diasuh sama Sayyidina Abbas. Kemudian Rasulullah mengambil siapa? Ali bin Abi Thalib yang nanti kelak akan menjadi mantunya Rasulullah. Jadi diurus sama Nabi dari kecil, Pak. Ya, dari kecil Ali bin Abi Thalib. Makanya seorang sahabat yang benar-benar tauhidnya begitu murni dari mulai lahir sampai mati, ya, golongan daripada sahabat adalah Sayyidina Ali. Ya, kalau Abu Bakar, kemudian siapa, Utsman, apalagi Umar, itu sebelumnya sudah terkontaminasi. Ya, mereka itu masuk Islamnya itu, iman kepada Allah itu mereka sudah berusia. Sebelumnya itu mereka penyembah berhala.
bahkan memusuhi Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali tidak. Benar-benar imannya itu murni dari mulai kecil sampai beliau wafat. Ya, ini Sayyidina Ali. Makanya banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Makanya ada tuh dalam kitab apa namanya, Wasiyatul Mustafa. Dalam kitab apa? Wasiyatul Mustafa. Ini biasanya kitab ini dibaca ketika di pesantren, ketika apa namanya Ramadan, ketika ngaji pasaran, ya posonan puasaan, pasaran ngaji kitab yang dalam setengah bulan satu kitab bisa khatam. Ya, itu namanya kitab Wasiyatul Mustafa. Di situ banyak sekali wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wa karramallahu wajhah. Itu Sayyidina Ali. Diambil oleh mereka. Abbas ngambil siapa tadi? Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib. Diurus dan diajak dakwah. Bahkan Rasulullah memelihara seperti anaknya sendiri, seperti anak kandungnya sendiri. Ya. Bahkan di antara orang-orang Mekah itu banyak saja mengatakan kalau Ali itu ya anaknya Nabi, ya anaknya Nabi. Bahkan ada dalam sejarah pernah dicatat, ya, yang mereka tuh meyakini kalau Sayyidina Ali itu memang benar-benar anaknya siapa? Anaknya Rasulullah. Tapi tidak, itu adalah sahabat, ya sesepupu, ya, yang sehingga muncullah yang namanya kaum Syiah ini. Cikal bakalnya dari sini, ya, cuma nggak saya ceritakan, ya, yang apa namanya mengkultuskan kalau Sayyidina Ali itu adalah Nabi, ya kan? Maka kepada cucunya Hasan dan Husain yang Syiah itu, ya, tapi tidak saya jelaskan. Rasulullah mengasuh Sayyidina Ali ini sampai usia balik, sampai balik. Ya. Sayyidina Ali mengikuti Rasulullah dalam semua perbuatan, dalam semua tingkah laku, tindak tanduk daripada Rasulullah, dan tidak ternoda oleh kotoran jahiliyah seperti penyembahan berhala dan menuruti hawa nafsu. Sayyidina Ali itu sama sekali benar-benar murni, ya tidak pernah menyembah berhala karena dari kecil ikut Nabi. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari terus berdakwah dari pintu ke pintu karena masih sembunyi-sembunyi, Pak. Ya Allah masih memerintahkannya dakwah sembunyi-sembunyi. Muhammad dakwah tapi sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Rasulullah dari pintu ke pintu terus ngajak umat agar menyembah, mentauhidkan Allah. Ketika itu salah satu orang yang menerima dakwahnya Rasulullah, siapa lagi? Yaitu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman itu adalah budak bapaknya Nabi yang kemudian mengasuh Nabi. Kan pernah kan dalam pertemuan berapa bulan yang lalu yang mengasuh dan menyusui Nabi salah satunya adalah Ummu Aiman. Ayo kita ingat ya, siapa aja yang mengasuh ini Nabi? Ayo ingat gak? Yang pertama siapa? Jelas ibunya Siti Khadijah. Cuma kalau sejarah itu ngapal, Pak. Ya. Yang kedua siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah? Suwaibah itu adalah budak perempuannya Abu Lahab. Nah, singkat aja. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah siapa? Halimatu Sa'diyah. Seorang wanita yang punya anak masih kecil-kecil, Pak. Tapi luar biasa, beliau itu dari Bani Sa'ad, makanya namanya Sa'diyah. Sa'ad, ya, kalau perempuan kan Sa'diyah, kalau laki-laki Sa'ad atau Sa'id. Ya, dari Bani Sa'ad beliau itu. Ya,
Ya, Halimatu Sa'diyah. Kemudian siapa lagi yang masuk? Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah budak bapaknya Rasulullah. Sehingga ulama mengatakan Rasulullah itu nggak mendapatkan warisan harta dari bapaknya sama sekali. Nggak mendapatkan warisan apapun. Hanya satu warisannya apa? Budak perempuan namanya Ummu Aiman. Nah, ketika Rasulullah berdakwah mengajak umat agar menyembah mentauhidkan Allah, salah satunya orang pertama, ya, perempuan yang kedua berarti setelah Siti Khadijah, yaitu adalah Ummu Aiman. Yang kemudian Ummu Aiman itu dinikahkan dengan sahabatnya Nabi yang bekas budaknya Nabi, yaitu adalah Zaid bin Harisah. Ya, memang sejarah itu ngapal Pak. Ya, saya sebelum ini ngapal dulu, ya, direnungin dulu, begitu kan. Ya, kalau baca kitab fikih atau kitab apa kan, kita nggak ngapal, udah langsung aja. Ketika pelajaran buka kitabnya, baca. Tapi kalau sejarah nggak bisa Pak. Kita sebelumnya harus ngapal dulu, baca dulu, dicerna dulu. Ya, makanya lebih berat ngajar sejarah daripada ngajar kitab yang lain. Ya, itu seperti itu. Tapi ada pelajaran yang lebih berat. Itu apa? Ilmu falak, Pak. Ilmu faraid, ilmu hukum waris. Saya aja belajar dulu di pesantren sampai nyerah, Pak. Ya, bukan nyerah artinya belum sampai selesai, gitu kan? Jadi ya setengah-setengah nggak begitu paham tentang ilmu faraid atau ilmu mawaris. Nah, kemudian begini lagi. Setelah itu Ummu Aiman dinikahkan oleh Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah itu? Zaid bin Harisah itu adalah dulu budaknya Nabi. Ya, Nabi kan sempat punya budak juga, yaitu adalah Zaid bin Harisah. Sehingga dimerdekakan sama Nabi. Kenapa dimerdekakan sama Nabi? Salah satunya Zaid itu mau menerima dakwahnya Nabi. Ya Zaid, ya kamu kelihatannya senang nih sama agama kita nih, resep nih sama dakwah saya. Udah Zaid, kamu benar mau masuk Islam? Betul ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat di hadapan Rasulullah, dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, hadiahnya adalah kawin. Hadiahnya apa? Kawin. Kawin sama siapa? Ummu Aiman. Dikit lagi. Nah, Zaid bin Harisah. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, mengajak umat agar menyembah kepada Allah. Kemudian yang masuk Islam yang berikutnya adalah keluarga daripada Abu Bakar bin Abi Quhafah atau yang sering dikenal dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq belum bisa waktu itu. Ya, terus setelah itu Rasulullah dakwah. Setelah dakwah, Abu Bakar Siddiq pun mulai memahami. Dan Abu Bakar Siddiq ketika mendengar dakwah dari Rasulullah, sebelumnya Abu Bakar Siddiq itu atau Abu Quhafah itu sudah kenal sama Nabi. Ya pokoknya udah kenal deh sama Muhammad itu. Ya, bahkan dalam riwayat pernah menjadi seorang mitra bisnis. Nah, kalau zaman saya namanya apa? Mitra bisnis. Pernah jadi kawan bisnisnya. Tahu persis Abu Quhafah Abu Bakar itu kepada Muhammad yang dijuluki apa tadi? Al-Amin. Sehingga ketika Nabi Muhammad berdakwah mengajak Abu Bakar Siddiq untuk beriman mentauhidkan Allah, Abu Bakar tanpa sedikit pun mengelak, tanpa sedikit pun berpikir. Ya, makanya manusia satu-satunya
yang diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, yang langsung percaya akan Nabi Muhammad, akan ketuhanan Allah adalah Abu Bakar. Kalau sahabat yang lain, yang nanti ada Utsman, ada Umar, ada sahabat yang lain, itu beliau itu masih mikir-mikir, Pak. Artinya butuh proses, nggak langsung masuk Islam, enggak. Tapi ketika Rasulullah berdakwah mengajak Abu Quhafa atau yang sering dikenal Abu Bakar, apa langsung dikatakan, ya Muhammad, anta al-amin, engkau adalah orang yang sangat terpercaya. Ketika engkau mengajak kami, khususnya mengajak aku dan keluargaku untuk menyembah, mentauhidkan Allah, saya tidak berpikir panjang, saya langsung bersyahadat, membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Abu Bakar. Nah, itu seperti itu. Dah, sampai sini aja dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai keislaman, keimanannya Abu Bakar Siddiq. Nanti di sini ada Umar, ada Utsman, gitu kan? Banyak sahabat-sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa dipahami dan bisa menambahkan hasanah wawasan sejarah tentang perjalanan dakwah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menambahkan rasa cinta kita kepada Islam, cinta kita kepada Rasulullah, dan sekaligus mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita bermunajat berdoa kepada Allah di waktu yang sangat mustajab ini, di waktu antara sholat subuh sampai syuruk, sampai terbitnya matahari adalah waktu yang mustajab. Mudah-mudahan segala doa, ya, harapan dan doa kita semuanya sekiranya Allah memberikan izin dan berkenan, Allah kabulkan, Allah terima segala hajat dan doa kita semuanya. Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah qulubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa tayyiban wa baraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
sebelum berangkat ke sana.